Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan berdiskusi tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Di bagian 3 ada pembahasan tentang jaringan otot dan jaringan syaraf, dan nanti ada sedikit tambahan pembahasan tentang stem cell atau sel punca. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot itu apa? Jaringan otot adalah suatu jaringan pada hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif anak-anak. Jaringan ini memiliki kemampuan untuk berkontraksi dalam rangka melakukan gerakan. Jaringan otot mengandung banyak pembuluh darah kapiler untuk memberikan nutrisi dan oksigen serta mengangkut zat sisa. Ini terkait dengan aktivitas jaringan otot yang membutuhkan banyak nutrisi dan oksigen sekaligus menghasilkan zat sisa sebagai konsekuensi dari kegiatan kontraksi. Sel otot, anak-anak, sel otot memiliki membran sel yang disebut dengan sarkolema. Jadi sarkolema itu istilah khusus bagi membran sel otot. Nukleus atau nuklei atau inti sel pada sel otot ada yang terletak di tepi seperti pada gambar ini, namun ada juga yang terletak di tengah. Ini tergantung dari jenis sel ototnya. Di dalam sel otot terdapat selaput otot yang disebut dengan miofibril. Miofibril. Ya, miofibril ini nanti yang mengandung unit-unit kontraksi yang memungkinkan otot untuk bergerak. Sel otot akan bergabung dengan sel otot yang lain membentuk bundle sel otot yang disebut vesikel. Nanti vesikel otot sebagian biasanya pada otot rangka anak-anak akan terkait atau tersambung dengan tulang sehingga memungkinkan tulang untuk bergerak. Jadi pergerakan tulang itu disebabkan karena adanya otot yang bergerak. Sambungan antara otot dan tulang itu disambungkan oleh jaringan ikat yang disebut tendon. Ya, lanjut ya. Berdasarkan karakteristiknya, jaringan otot dikelompokkan menjadi 3 macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan otot polos, yang kedua jaringan otot lurik, dan yang ketiga jaringan otot jantung. Kita lihat ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan ciri-ciri otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama letaknya. Otot lurik itu terletak pada rangka. Sedangkan otot polos menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Sementara otot jantung sesuai dengan namanya itu menyusun otot pada dinding jantung. Bentuk sel otot lurik memanjang. Intinya banyak dan terletak di tepi. Contoh gambar kita tadi adalah gambar otot rangka atau otot lurik anak-anak. Kemudian kalau otot polos bentuknya ujung sel meruncing di kedua ujung, inti sel hanya satu dan letaknya di tengah. Sedangkan otot jantung memiliki bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel yang terletak di tengah. Kontrol saraf pada masing-masing otot sadar atau kontraksi otot lurik itu dikontrol oleh sistem syaraf sadar. Sedangkan otot polos dikendalikan oleh sistem syaraf tidak sadar. Artinya, otot polos bisa berkontraksi di luar kesadaran. Demikian juga otot jantung juga merupakan otot tidak sadar. Jadi tetap bisa bekerja dalam kondisi tidak sadar atau tidak diperintah secara sadar. Kemudian reaksinya terhadap rangsang itu kalau otot lurik cepat anak-anak, namun kalau otot polos dan otot jantung responnya lambat terhadap stimulus. Kemudian sifat kerjanya kalau otot lurik cepat lelah, sehingga setelah berkontraksi dalam jangka waktu tertentu, biasanya otot lurik memerlukan istirahat untuk mengembalikan kondisi sel. Sedangkan otot polos dan otot jantung tidak mudah lelah.
Ini adalah perbandingan gambar dari ketiga macam otot anak-anak. Ini yang paling kiri adalah otot polos. Kalian bisa melihat bentuknya ujungnya meruncing di kedua ujung dan intinya hanya satu di tengah. Sedangkan otot lurik memang bentuknya lurik anak-anak, memanjang dan ototnya banyak berada di tepi. Otot jantung intinya ada banyak dan berada di tengah. Ya, lanjut. Itu tadi jaringan otot. Kita lanjutkan ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf memiliki fungsi menghimpun rangsang dari lingkungan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mengubah rangsangan menjadi impuls syaraf. Yang ketiga, impuls syaraf tadi diteruskan ke bagian penerimaan yang terorganisir. Fungsi yang keempat, menafsirkan impuls yang tadi diterima, dan yang terakhir ini berlanjut ya, dengan memberikan jawaban atau respon yang tepat ke organ-organ efektor. Itu tadi jaringan syaraf. Jaringan syaraf ditemukan tersebar luas pada seluruh bagian tubuh. Memang yang paling banyak, hampir 98%, itu jaringan syaraf ditemukan pada susunan syaraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sisanya yang 2% dari jaringan syaraf terdapat pada susunan syaraf tepi. Ini gambaran kasarnya, anak-anak nanti akan ada pembahasan secara lebih khusus tentang sistem syaraf pusat dan syaraf tepi. Ini kita lihat gambaran umumnya, anak-anak. Ini adalah gambaran sistem syaraf pada manusia yang menunjukkan sistem syaraf pusat. Di situ ada otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem syaraf tepi. Ini ada sistem syaraf tepi yang keluar dari otak, dari syaraf otak yang disebut syaraf kranial, dan syaraf tepi yang keluar dari sumsum tulang belakang yang disebut syaraf spinal. Semua jaringan pada sistem syaraf ini disusun oleh jaringan syaraf, anak-anak. Ya, kita lanjut. Ini adalah gambar dari sel syaraf. Kalian bisa melihat sel syaraf bentuknya tidak bulat atau persegi, melainkan seolah-olah tidak beraturan karena ada banyak penjuluran sitoplasma. Jadi membrannya itu menjulur kemana-mana keluar. Kenapa kok terjadi penjuluran? Ini dalam rangka penghantaran impuls, anak-anak. Jadi dari penjuluran sitoplasmanya itu ada yang berfungsi untuk menerima impuls yang disebut dengan dendrit, dan ada yang berfungsi untuk mengirimkan impuls yang disebut dengan akson. Itu penjuluran sitoplasma. Ya, kita lihat secara skematis struktur dari suatu sel syaraf. Sel syaraf punya nukleus biasanya tunggal terletak di tengah badan sel. Kemudian ada penjuluran sitoplasma yang bisa berupa dendrit, bisa berupa akson atau neurit. Beberapa bagian dari penjuluran sitoplasma ada yang diselubungi oleh selubung mielin. Selubung mielin ini adalah bagian-bagian dari sel syaraf, anak-anak. Ya, oke, sekarang kita berlanjut ke bagian terakhir dari pertemuan ini, yaitu tentang stem cell atau sel punca. Apa itu stem cell, anak-anak? Stem cell adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Jadi, sel-sel yang berasal yang menyusun tubuh suatu hewan itu berkembang dari sel punca atau stem cell. Apa sih karakteristik dari sel punca ini? Karena dia merupakan sel asal dari sel lain, sel punca bersifat belum terdiferensiasi, sehingga dia belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik layaknya sel yang lain. Jadi dia belum bisa dikategorikan apakah masuk jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan syaraf, atau jaringan otot, karena dia memang belum terdiferensiasi. Kemudian sel punca memiliki karakter meristematis atau mampu memperbanyak diri dengan proliferasi atau pembelahan sel. Kemudian sel punca dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Jadi sel punca itu bisa berkembang menjadi beberapa macam jaringan yang berbeda.
Oke. Berdasarkan kemampuannya untuk membentuk jaringan lain, maka sel punca itu bisa bersifat pluripoten, atau yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun yang berasal dari ketiga lapisan embrional, baik itu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu pluripoten. Sedangkan yang multipoten adalah sifat sel punca yang mampu berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berasal dari satu golongan. Itu dua macam sifat sel punca. Satu jenis sel punca hanya bisa memiliki satu sifat saja. Apakah dia bisa bersifat pluripoten atau bersifat multipoten? Ya, kita lanjut ya. Dua macam sel punca. Ada dua macam sel punca, yaitu ada sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Sel punca embrionik itu sel punca yang terbentuk saat perkembangan embrio pada saat di awal perkembangan. Biasanya kalau pada manusia, stem sel itu terbentuk pada saat embrio berusia 3 sampai 5 hari, yaitu saat blastosis mau menempel di uterus, gitu ya. Sel punca embrionik ini bersifat pluripoten, artinya mampu membentuk semua macam jaringan baik yang bersifat berasal dari endoderm, mesoderm maupun ektoderm, ya. Tapi ingat itu hanya ada saat organisme itu di tahap embrio. Kemudian ketika dewasa, suatu makhluk hidup ternyata juga masih memiliki sel punca atau stem cell. Jadi sel punca dewasa itu adalah sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Jadi ini bisa ditemukan di antara jaringan dewasa atau pada suatu organisme yang sudah dewasa. Sel-sel punca dewasa itu bersifat multipoten. Jadi mampu membentuk beberapa jaringan, namun jaringan tersebut biasanya yang serupa atau memiliki fungsi yang mirip. Nah, ini contoh sel punca dewasa. Jadi kalau tadi yang sel punca embrionik ditemukan di embrio, maka sel punca dewasa bisa ditemukan di banyak tempat di tubuh hewan. Ada sel punca hematopoietik. Ini berdiferensiasi menjadi seluruh sel darah, baik sel darah merah maupun berbagai macam sel darah putih. Sel punca jaringan syaraf ini berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel saraf utama. Sel punca jaringan kulit ini nanti bisa berdiferensiasi menjadi keratinosit dan sel-sel lapisan epidermis kulit. Yang keempat, sel punca mesenkimal berdiferensiasi menjadi osteosit, ini sel-sel pembentuk tulang sejati, kondrosit, sel-sel tulang rawan, adiposit, sel-sel lemak, dan sel-sel jaringan ikat. Dan yang terakhir, sel punca jantung ini akan berdiferensi menjadi 3 jenis sel jantung yang utama, yaitu endotelium, kardiomyosit, dan sel otot polos. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang sel punca, di mana sekarang mulai dikembangkan memanfaatkan sel punca untuk pengobatan. Oke anak-anak, itu tadi diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai selesai. Semoga membantu dan bermanfaat bagi pembelajaran kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.